Saya mendengar kabar salah seorang cawapres gitu mau ditangkap. Oke. Kekuasaan itu memabukkan. Ya, Kekuasaan itu membuat orang ketagihan. candu. Oleh sebab itu harus dibatasi oleh hukum, kan gitu. Yang survei saya, udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai, saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang Ya, saya saksikan. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada podcast yang menarik yang perlu kita simak dengan seksama di acara Doncast Mahfud MD buka-bukaan. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Nah teorinya kalau pengkhianat dan pengkhianat itu bekerja sama, penjahat dan penjahat itu bekerja sama, itu akan saling mengkhianati di antara yang satu. Iya. Ujungnya akan saling Ujungnya kita lihat aja, dan nampaknya ya udah mulai sedikit-sedikit gitu. apa itu yang sedikit-sedikit? Apa Ya itu? udah nanti aja lah. Banyak banget. Artinya susah sebetulnya menyembunyikan kejahatan. Iya. Kejahatan. Sesempurna apapun ya. Tapi bukannya begini, biasanya sesama penjahat ada dalam satu habitat yang sama dan malah saling melindungi, dan malah makin besar. Iya sementara, tetapi ketika musuh di luar sudah dihabisi semua, terjadi rebutan di antara mereka kan. Penegakan hukum tuh seperti kita memegang tongkat di air. Kalau kita tekan yang satu, yang sini naik. Kalau tekan yang sini naik. Jadi enggak pernah. Kalau mau di tengah enggak kuat juga yang di tengah terus kan. Iya. Itu harus bernafas. Nafasnya harus kuat ketika kita ini. Nah oleh sebab itu mari kita optimis saja. Tuhan akan melindungi. Tidak salah dok Prof, saya optimis ya sejak awal kan. Oh iya harus optimis. Iya, tapi kan nafas kita kan stoknya beda-beda Prof. Artinya saya mau wariskan apa ke anak saya nanti, gak usah cucu dulu deh. Ya kan kalau kenyataannya sekarang pulang ke rumah nonton TV anak saya bertanya, apa yang terjadi pada negeri ini? Saya jawabnya aja bingung Prof. Coba Prof bantu jawab pertanyaan anak saya dengan kasus-kasus yang tadi itu. Ya terus terang aja, negeri kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pengkhianatan oleh para pemimpinnya, oleh tokoh-tokohnya, dan Anda atau anakku ini yang nanti harus ikut menyelamatkan masa depan. Iya kan? Iya. Kan kita menyiapkan mereka. Itu normatif. Baik. Terlalu normatif untuk mengatakan bahwa itu akan terjadi. Kita kan lagi pikir bahwa ini akan terus bergulir dan terus memproduksi kejahatan-kejahatan. Atau memproduksi mafia-mafia baru di bidang hukum. Yang Prof mengatakan apa saja pasal bisa dijual belikan, pasal bisa dirundingkan sebelum disidang, lalu kemudian bisa dibayar dan seterusnya. Kan ini kan ya habitat lama yang susah kita putus. Enggak, jangan putus asa. Anda tahu Pak Harto dulu betapa kuatnya kan? Betul. Gelinding-gelinding jatuh juga pada akhirnya. Karena pasti ada orang yang enak di dalam. Sementara di depan orang juga sudah menghadang kan. Jadi sekarang tuh orang bicara wah itu hebat tuh. Approval ratingnya 72 gitu. Oke, Pak Harto dulu 1000% lebih. Wah. Iya. Masih ingat 11 Maret. Sangat serius ini, guys. Sangat 11 Maret 1198 pengumuman Ketua MPR Harto. Pak Harto didukung oleh 100% rakyat Indonesia. Nggak ada satupun. Ini kan baru 72%. Betul. 100% 2 bulan kan. Mei jatuh. Yang bilang 100% itu yang lari duluan kan. Itu gitu. Karena enggak bisa itu hukum alam, alam sosiologis. Ini tentang saya. Don Bosco. Kalau saya mengutamakan kepentingan anak saya, keluarga saya, menantu saya, apakah saya masih bisa diandalkan untuk memikirkan kepentingan orang lain? Kenapa sih harus muter-muter begitu Bang? Enggak, saya hanya mau tanya ke Prof. Nyatanya juga di sini nggak ada keluarga abang. Ya langsung saja sebut kalau langsung nyebut Anda mau nyindir Pak Jokowi. Iya. Wah, saya udah menyebut bisa ketinden. Langsung di poin. Seperti saya. Misalnya begitu Prof. Bisanya begitu. Tapi pasti berkurang. Pasti berkurang kalau dia sudah memikirkan anak, keluarga, mantu, saudara dan sebagainya. Pasti perhatian kepada yang lain itu pasti berkurang. Pasti ini dulu kan yang nomor satu. Iya kan? Ini satu kan yang nomor satu. Yang saya udah bilang keluarga saya. Ini sebenarnya. Ini baru pertama saya buka. Jadi suatu hari saya mendengar kabar
salah seorang cawapres gitu mau ditangkap Oke. oleh KPK. Ya. Itu di akhir September. A1. Terus, wah saya kaget ini kacau nih kalau seorang sudah jadi cawapres. Mungkin cawapresnya Anda. Saya punya cawapres semuanya. Mau ditangkap. Bos. Terus saya undang KPK, betul Anda mau ngajak Kapolres? Jangan deh saya bilang, ini pemilu. Ini kan sebentar lagi nangkapnya nanti aja. Sekarang biar ikut pemilu dulu. Terus dia bilang gini, enggak Pak. Saya bilang sih ini loh yang mau Anda tangkap. Ya. Mau dipanggil KPK lalu mau ditahan, inilah yang mau ditahan gitu. Terus enggak Pak kalau ini, tetapi mungkin saja itu terjadi. Kenapa? Kalau penyidik itu tiba-tiba ngundang komisioner, lalu paparan, lalu bahwa dia harus tangkap, hari ini juga bisa ditangkap. Tapi sampai hari ini belum. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu, Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu tuh segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, enggak bisa Pak DPR-nya. Itu ada di, menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, oh ya nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang Ya. saya saksinya. Saya saksinya. Iya, iya. Oh. Presiden tegas kalau dalam hal itu, tapi enggak tahu sekarang kalau tegasnya berubah lagi enggak tahu. Tapi Terakhir begitu ya Prof ya. terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum Pun partai? enggak tahu, saya kan terus keluar. Ya, Sampai ketika Prof sudah di sampai luar, saya keluar gitu. ada cerita ketua-ketua partai itu Nggak ada cerita. panggil ya? Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Ya, mungkin. Padahal itu ya undang-undang perampasan aset tuh dulu tahun 2018 itu sudah disetujui. Ya. DPR sudah setuju. Ya. Tinggal pemerintah pada waktu itu belum kompak. Nanti kalau aset itu dirampas tuh yang nyimpen siapa? Ada 3 yang rebutan. Satu kejaksana. Yang aku bilang punya badan pengelola aset. Iya, iya. Rampasan. Menteri Hukum HAM. Beliau di tempat kami ada rubasan. Rubasan tuh rumah rampasan, barang rampasan. Itu juga asetnya koruptor. Lalu Menteri Keuangan itu kekayaan negara dong. Iya kan? DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Nah di situ tahun 18 sudah kembali ke pemerintah dulu kata DPR, ya kan? Nah sekarang waktu 2019 lalu Pak Jokowi nyuruh saya itu kan masalahnya hanya di situ, ngubah pasal itu aja. Ternyata sesudah di DPR mentah semua, bukan hanya itu. Ya kalau hanya ingin menjelaskan bahwa kekuasaan itu ingin mengambil si penguasa ingin mengambil keuntungan tuh menjelaskannya kan gampang. Untuk anak-anak pun bisa. Karena apa? Kekuasaan itu memabukkan. Ya. Kekuasaan itu membuat orang ketagihan. Candu. Oleh sebab itu harus dibatasi oleh hukum kan gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin menjelaskan itu ini kekuasaan. Oleh sebab itu besok kalau kamu berkuasa jangan seperti itu. Ya. Bahwa kekuasaan itu ada skopnya dan ada waktunya kan gitu. Ya. Nah, dan Itu katanya dulu yang bilang 3 periode itu isu. Itu dari luar. nah iya. Nah, contoh aja, contoh. Kita ambil case-nya Pilpres. Dan mungkin juga akan ada dalam Pilkada. Betul. Orang menggunakan hukum untuk mengatakan ini pencalonan yang sah. Akhirnya disodorkanlah pilihan itu kepada publik. Iya, iya. Yang menurut kita kalau tidak dibuka jalannya melalui jalan hukum yang dianggap formal dan sah tadi, tidak akan mungkin kita memilih pemimpin kayak begitu gitu. Ya. Ini kan merusak sebetulnya membeli suara rakyat atau menggadaikan suara rakyat untuk memilih pemimpin seperti ini dengan kekuasaan politik yang menyalahgunakan hukum begitu Pak. Nah, itu yang sekarang terjadi kan. Ya, Itu dulu pada tahun 1916 itu sudah ditulis oleh Pak Hatta, Muhammad Hatta. Saya kebetulan sekarang baca bukunya Hatta karena sebentar lagi saya diundang untuk membahas buku itu. Lalu ada tulisan Bung Hatta tahun 1916. Istilahnya itu hati-hati loh. Kedaulatan rakyat itu bisa membunuh kedaulatan rakyat. Itu kan. Sekarang kedaulatan rakyat bisa membunuh kedaulatan rakyat. Iya, kedaulatan rakyat dibunuh dengan cara kedaulatan rakyat. Itu Sekarang yang terjadi sekarang kan ya, orang ya. menggunakan prosesnya demokrasi dong rakyat. Itu betul. Rakyat itu siapa? DPR. DPR itu siapa? Politik. Itu kedaulatan rakyat. Itu betul. Lalu kepentingan elit yang terjadi. Sama dengan kemarin tanggal 4 saya ke Singapura. Saya bicara di ICS. Yusuf Ishak ya. LIPI-nya. Ya.
Di situ muncul diskusi-diskusi. Sekarang itu di Indonesia ada proses pembunuhan demokrasi dengan cara demokrasi. Ya. Pembunuhan hukum dengan cara membuat aturan hukum dan menggunakan penegak hukum. Nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi bahasa yang paling bisa saya tangkap seperti kata Prof tadi, pembunuhan demokrasi dengan Demokrasi. Iya. itu Iya yang kan, terjadi. Anda mau membunuh demokrasi, gunakan ada prosedur di DPR. Kami yang punya kekuasaan kan gitu. Iya kan? Berarti ada celah dong Prof, ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Ya karena mereka melakukan secara demokratis kan. Loh, makanya perlunya moral di situ bahwa siapa yang mau dipilih di sini, siapa yang mau menjadi pemimpin negara dengan cara memimpin partai politik, kan harus punya standar moral, standar Ya, ya. etik. Kalau tidak ya seperti itu demokrasinya demokrasi jual beli, kan gitu. Transaksional. Transaksional. Itu yang sekarang terjadi. Dan itu tugas kita semua dan saya katakan tidak perlu pesimis karena sebagian besar rakyat tuh inginnya negara ini baik. Dan rakyat itu terkadang tinggal nunggu siapa yang mengomando kan begitu ya. Sekarang kan lihat dulu. Nanti kalau sudah terjadi gulungannya Pak cepat. Prof ya mengomando apa ini Prof? Untuk bergerak bahwa ini tidak benar, negara tidak benar. Ini sebuah ajakan apa ini? Ajakan Anda aja deh yang ngajak. Saya berteori aja berdasar sejarah. Itu kan sama dengan Pak Harto. Coba. Iya. Ya. Artinya akan ada waktu itu. Pak Harto itu dulu gitu. Di situ ikut sampai kan di bawah. Iya. Semuanya takut pada Pak Harto. Tapi sebenarnya harusnya di sini semua. Begitu Pak Harto jatuh digulung secepatnya. Sekarang Oke guys, jadi Prof Mahfud ini memang is the best. Tak pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Tetap lantang bersuara, terutama tentang permasalahan hukum di Indonesia. Tapi sayang sekali masyarakat Indonesia tidak banyak yang memilih beliau ketika Pilpres kemarin guys. Luar biasa Pak Mahfud ini selalu memberikan contoh moral yang baik. Semoga pemirsa yang melihat bisa membangunkan Mahfud-Mahfud lain demi untuk negeri Indonesia yang lebih baik. Brilian akan selalu bersinar dimanapun tempatnya. Walaupun Pak Mahfud dibenci penjahat dan mafia, tapi yakinlah Pak Mahfud juga disayangi sama akademisi dan rakyat yang baik dan waras. Harapan terbesar rakyat Indonesia adalah tegaknya hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harapan terbesar sekarang itu ada pada pemerintah yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Sebuah keyakinan bila datang kebenaran pasti hancur luluh, entah semua bentuk kebatilan dan kejahatan entah cepat atau lambat. Sebagai warga negara yang tak berdaya hanya bisa berharap semoga orang yang berani menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi. Rakyat mendukungmu dan tetap berdoa semoga ada banyak orang-orang yang muncul seperti Pak Mahfud dalam prinsip dan keberaniannya. Mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.